Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajibannya, itu melaksanakan salat Isya yang menjadi salat yang memiliki kedudukan yang luar biasa dalam Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang salat Isya berjamaah maka seperti salat setengah malam. Maka kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas kebenaran, di atas amalan ketaatan, dan juga bisa betul-betul melaksanakan salat dengan khusyuk dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita membahas tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebab terkabulnya doa. Semua manusia, terlebih lagi secara khusus seorang muslim, berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, maka tentu harapan kita adalah doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita mengetahui ilmunya, bagaimana supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai doa yang makbul, doa yang mustajab. Maka sebelum kita membahas sebab-sebabnya supaya doa kita terkabul, kita perlu mengetahui bahwa kedudukan doa dalam Islam. Kedudukan doa dalam Islam. Bahwa doa itu dalam Islam kedudukannya sangat agung, tinggi dan mulia. Karena dia termasuk ibadah. Sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keutamaan doa. Maka cukuplah Al-Quran dan sunnah menyebutkan tentang perintah untuk berdoa menjadi keutamaan yang besar dari doa-doa yang kita panjatkan. Demikian pula ya, Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an itu dengan surat Al-Fatihah yang mana isinya diantaranya adalah doa. Dimulai dari ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dimulai dari sebab awal doa, yaitu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan doa. Kalau kita berdoa kepada Allah berarti tepat. Karena Allah yang maha kaya, Allah maha memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita meminta kepada selain Allah, maka kurang tepat, bahkan salah sasaran. Karena selain Allah namanya makhluk. Kalau makhluk itu punya kelemahan dan tidak memiliki segala-galanya. Berarti doa itu kita mintakan hanya kepada Allah saja yang memiliki segala-galanya. Apa yang ada di langit dan bumi dan segala isinya semua milik Allah. Maka tatkala kita berdoa juga, kita berdoa pun hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Meminta hidayah petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini juga doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup Al-Qur'an dengan dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas, yang di dalamnya juga terkandung doa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, waktu pagi, waktu malam, ketika masih gelap, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk-makhluk. Jadi kalau kita berjalan di malam hari, kemudian muncul rasa takut, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluk yang ada, termasuk makhluk yang suka mengganggu di malam hari. Jadi kalau takut, ya, lewat tempat yang gelap, takut lewat tempat-tempat yang mungkin menyeramkan, itu manusiawi sebenarnya. Tetapi jangan sampai menyimpang ketika memohon perlindungannya, ya, itu tidak kepada Allah, justru malah berlindungnya kepada setan misalnya, kepada jin. Tetapi apa? Meminta perlindungannya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Sebab Allah yang menciptakan makhluk, Allah juga yang menciptakan keburukan, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat. Sehingga kalau rasa takut itu muncul, wajar. Tetapi jangan menjadi menyimpang ketika kita berlindung kepada selain Allah. Maka dalam surat Al-Falaq dan An-Nas juga di dalamnya terkandung doa. Maka semua ini menunjukkan bahwa awal Al-Quran diawali dengan doa, dan akhir Al-Quran juga ditutup dengan doa. Ini menunjukkan bahwa doa itu kedudukannya sangat agung dan tinggi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, ini orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Maka ayat ini, ya, mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang menyeru kita semua untuk berdoa kepadanya. Dan Allah itu senang kalau selalu diminta. Tidak seperti kita manusia, kalau sering-sering diminta itu kadang suka kesel, suka bosen, suka dongkol dan jengkel. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah berbeda dengan makhluknya. Allah itu semakin sering diminta semakin senang dan semakin dekat dengan hambanya. Sebaliknya bahkan Allah Subhanahu wa taala benci dan menjauh dari orang-orang yang menyombongkan diri dengan cara tidak mau berdoa kepadanya, bahkan mengancam dengan neraka jahanam. Maka meminta kepada Allah itu tidak ada penyesalan sama sekali. Semakin banyak berdoa berarti semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah semakin senang. Jangan kita menganggap Allah sama seperti makhluk, seperti manusia yang kalau sering diminta itu semakin tinggal, semakin bosan dan semakin marah. Maka ada beberapa syarat-syarat agar doa kita dikabulkan. Yang pertama adalah ikhlas. Perkara ini menjadi syarat yang wajib di dalam berdoa, bahwa kita memurnikan doa itu hanya kepada Allah yang memiliki segala-galanya. Maka berdoa kepada selain Allah tidak akan mendatangkan apa-apa. Bahkan iblis yang menjadi tokohnya atau ketuanya atau kepalanya setan, itu berdoa kepada Allah. Tatkala iblis itu meminta supaya dikekalkan atau diminta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, iblis minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala.
Karena iblis tahu yang bisa mengabulkan doa supaya hidup umurnya panjang ya, sampai kiamat itu Allah. Gak mungkin yang lain. Iblis tidak minta sama malaikat, iblis tidak minta sama langit, iblis tidak minta sama bumi, iblis tidak minta sama makhluk yang lain, iblis minta sama Allah. Iblis saja tahu bahwa doa itu sama Allah. Dia mengatakan sebagaimana Allah berfirman, "Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkan usiaku itu, kata iblis ya, minta sama Allah sampai hari dibangkitkan. Kemudian Allah kabulkan doanya. Coba bayangkan, iblis saja Allah kabulkan doanya. Apalagi selainnya, apalagi kita yang berusaha taat kepada Allah, ya, maka yakinlah bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama syarat-syaratnya dipenuhi. Maka syarat yang pertama adalah ikhlas, yaitu memurnikan dan menunjukkan doa itu hanya kepada yang memiliki doa dan yang mengabulkan doa, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat agar doa kita dikabulkan adalah tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa. Ya, contohnya adalah meminta sesuatu yang mustahil. Berdoa supaya menjadi nabi, nah itu mustahil. Berdoa supaya tidak mati-mati, hidup abadi selama-lamanya nggak bisa, itu mustahil. Maka meminta yang tidak berlebih-lebihan menjadi sebab doa dikabulkan. Berarti meminta sewajarnya. Kita itu sebagai manusia, wajarnya manusia bagaimana, maka itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, berdoa yang berlebih-lebihan ya, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tidak berlebih-lebihan, tidak teriak-teriak, kemudian tidak dengan suara yang keras. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang tunduk, yang rendah, yang lembut, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar. Sehingga tidak perlu doa dengan keras-keras. Tidak perlu doa dengan teriak-teriak yang berlebih-lebihan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang pelan, dengan ketundukan, dengan kekhusyuan, itu menjadi sebab dikabulkannya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a." Sungguh akan datang pada suatu kaum dari umat ini sekelompok orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ketika bersuci itu terlalu was-was. Barusan wudu, kemudian ragu tadi wudunya sah atau tidak. Barusan wudu, kemudian ragu tadi keluar angin atau was-was. Maka tidak perlu berlebihan. Wudu ya sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian sudah yakin wudunya tidak batal kecuali betul-betul yakin batal dengan keluar angin misalnya. Demikian pula di dalam berdoa, yakin bahwasanya doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, maka tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa. Maka seluruh permintaan yang bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala atau mengandung maksiat, maka termasuk doa yang berlebih-lebihan. Maka kita saksikan bahwa orang yang melakukan maksiat itu tidak ada yang berdoa. Ya Allah semoga lancarkan mencurinya, ya Allah semoga lancarkan ngerampoknya, ya Allah semoga lancarkan minum khamrnya. Dan tidak ada orang itu contohnya mengkonsumsi yang haram dia baca bismillah. Bismillah minum khamr. Bismillah minum racun, tidak ada. Dan tidak ada yang berdoa dengan maksiatnya, itu tidak ada. Maka manusia secara fitrah itu sadar ketika melakukan salah itu, dosa itu tidak pantas untuk berdoa untuk melakukan maksiat. Sehingga berdoa yang mengandung maksiat, doa yang mengandung menyelisihi ya,
perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah doa yang berlebihan dan tidak sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga agar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakin bahwasanya Allah akan mengabulkannya. Setelah tadi kita tunjukkan doa itu hanya kepada Allah, kemudian kita tidak berlebih-lebihan di dalam berdoa, maka yang ketiga kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengabulkannya. Hendaknya orang yang berdoa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang Allah, maka katakan sungguhnya Allah itu maha dekat, yang senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini Allah yang berfirman kepada kita semuanya, mengabarkan bahwasanya Allah dekat kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah, berarti Allah akan kabulkan doa-doanya. Dan bentuk pengabulan doa, ya, bisa jadi Allah kabulkan doa itu sesuai dengan apa yang kita minta, atau bisa jadi Allah hindarkan kita dari mara bahaya, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita sebagai pahala nanti di akhirat. Maka itu diantara 3 bentuk pengabulan doa. Jadi yang penting adalah doa itu pasti makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita yakin atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin betul-betul diistijabah, dimakbul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya ragu, ya, doanya bimbang, doanya jangan-jangan doa saya ini tidak dimakbul sama Allah, tidak diijabah sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah itu pasti mengabulkan doa hamba-Nya. Maka janganlah salah seorang di antara kalian mencegah dirinya dari doa, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa makhluk yang paling jelek, yaitu iblis laknatullah. Tatkala dia berkata, "Ya Allah, berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Iblis minta umurnya panjang. Maka Allah berfirman, "Sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Jadi Allah kabulkan doanya iblis. Karena iblis yakin, yakin bahwasanya yang bisa mengabulkan doa itu hanya Allah, maka sebab doa dikabulkan di antara adalah ahli yakin. Betul-betul yakin kita Allah akan mengijabah doa kita. Kemudian kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi makanan dan minuman yang haram. Menjauhi makanan dan minuman yang haram. Ini termasuk syarat doa yang paling penting. Hendaklah seorang manusia itu tidak memakan yang haram. Maka barang siapa mengkonsumsi, makan, minum sesuatu yang haram, memakai barang-barang yang haram, maka doanya akan terhalang. Doanya akan terhalang. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka kalau cari rezeki, ya, cari uang dengan cara yang halal. Kalau sudah dapat uang digunakan untuk cara yang halal, maka insya Allah doanya dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau cari duitnya dengan cara yang haram, sudah dapat duit dengan cara yang haram, dia gunakan untuk yang haram, maka berdoa sebanyak apapun tidak akan pernah menembus langit. Tidak akan pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam diri kita, dalam perbuatan kita masih ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam sebuah hadis
bahwasanya ada seorang itu ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sedang safar, bepergian jauh. Kemudian dalam keadaan compang-camping. Karena kita tahu zaman dahulu kalau orang itu bepergian jauh itu perbekalannya habis, maka dia akan mungkin bajunya kotor, pakaiannya kusut, kemudian badannya pun lemah, lesu. Kemudian dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya, ya, mengatakan ya Robbi, ya Robbi. Kemudian kata Nabi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Ketika kita mencari uang, maka tidak diterima dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari hal-hal yang buruk. Ya. Sedekah dari mencuri itu tidak bisa, tidak diterima sedekahnya. Membantu orang lain dengan cara menggolimi yang lain itu tidak bisa diterima. Pergi haji, pergi umroh dari korupsi itu tidak diterima, karena dari cara yang haram. Maka bisa jadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena mungkin masih ada hal-hal yang haram pada diri kita. Maka mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri, ya. Kita bersihkan diri ini dari segala yang haram agar supaya doa kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kelima dari cara-cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jangan tergesa-gesa. Maknanya apa? Ketika seseorang itu sudah banyak berdoa, kemudian dia mengatakan, aku sudah berdoa sekian kali, tetapi belum juga diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum juga dikabulkan, akhirnya dia berhenti dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal ini, yaitu menjadikan seorang itu tergesa-gesa ingin segera dikabulkan. Karena sekali lagi ketika kita berdoa kepada Allah itu kita pasrahkan permohonan kita itu hanya kepadanya, hanya kepada Allah. Jadi terserah Allah mau segera kabulkan, mau Allah tunda, mau Allah simpan nanti di akhirat, karena Allah yang paling mengerti kondisi kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurusi kita, Allah yang mengatur kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga yang paling paham kondisi kita. Bisa jadi kita minta sesuatu kok tidak segera dikabulkan sesuai dengan permintaan, karena bisa jadi Allah tahu kalau Allah kabulkan saat itu justru kita jadi mudarat, jadi bahaya. Maka pahamilah hikmahnya. Jadi tugas kita itu memperbanyak doa dan tidak tergesa-gesa supaya doa kita segera dikabulkan. Kalau Allah segera kabulkan, alhamdulillah. Allah berarti yang paling mengerti kondisi kita. Tapi kalau misalkan doa kita sudah sering kita panjatkan, kalau ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada hikmah yang lain. Karena Allah yang paling paham dengan kondisi hamba-hambanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqul da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama ia tidak tergesa-gesa. Kemudian dia malah berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Ini jangan sampai kita berbicara seperti ini. Ya. Kok saya ini sudah berdoa lama kok tidak dikabulkan. Sudah lama minta, ya karena sudah menikah misalkan, minta dikasih anak, tapi kok ya enggak dikasih-kasih. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Ditahan lisan kita. Karena Allah yang paling ngerti, bisa jadi dikasih anak kok malah semakin durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang punya anak malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ada anaknya. Dengan sebab ada anaknya. Maka pahamilah hikmahnya. Ada orang, ya Allah saya sudah berdoa, ya minta kaya tapi kok nggak kaya-kaya, miskin terus hidupnya, susah terus hidupnya. Nah, bisa jadi Allah
tangguhkan doa kita itu, karena bisa jadi kalau kita kaya itu ya kayanya dari cara yang haram, atau bisa jadi kalau kaya itu malah jadi penyakitan, bisa jadi kalau kaya itu malah jadi semakin jauh dari masjid. Maka pahamilah hikmahnya, jangan tergesa-gesa dari doa yang kita panjatkan. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, terserah Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, atau bisa jadi Allah simpan doa kita, atau bisa jadi Allah hindarkan kita dari mara bahaya. Ya. Hadis ini terdapat adab dari adab-adab doa, yaitu agar yang berdoa selalu minta dan jangan pernah berputus asa. Karena di dalam doa ada unsur ketundukan, penyerahan diri dan menampakkan kebutuhannya kepada Allah. Jadi urusan dikabulkannya doa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya berdoa, titik. Urusan doanya dikabulkan oleh Allah, itu Allah yang Maha Tahu. Bisa jadi Allah simpan doa kita, itu juga Allah yang Maha Tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti kondisi hamba-hambanya. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, termasuk yang mencegah terkabulnya doa adalah tergesa-gesanya seorang hamba dan berputus asa dari terkabulnya doa, sehingga ia lemas dan meninggalkan doanya. Orang yang semacam ini ibarat orang yang menabur benih, menanam benih tanaman, ya. Kemudian setiap hari dia rawat, dia kasih pupuk, ya. Dia jaga, dia beri air. Tatkala belum membuahkan hasil, lalu lantas dia mengabaikan dan meninggalkan tanamannya tersebut. Maka ini sia-sia, ya. Maka sekali lagi, ya, kita berdoa kepada Allah dan tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Kemudian yang keenam, doa yang baik. Agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah jadikan untayan doa yang kita panjatkan tidak mengandung kejelekan dan dosa. Isi yang kita minta kepada Allah itu adalah isinya yang baik-baik, ya. Bukan untuk melaknat orang lain, bukan untuk, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Doa seorang hamba senantiasa dikabul selama doanya tidak mengandung dua hal. Yang pertama doa untuk berbuat dosa, dan yang kedua doa memutus silaturahmi. Ini tidak boleh. Doa kalau mengandung dosa tidak boleh. Doa untuk memutus silaturahmi itu juga tidak boleh. Ya. Ada kakak beradik, ya, urusan warisan, akhirnya berdoa semoga adiknya atau kakaknya itu cilaka dunia akhirat. Itu tidak boleh. Karena ini bisa memutuskan tali silaturahim. Maka selama doa tidak mengandung dua hal tadi, doa seorang hamba senantiasa dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk dan menghadirkan hati ketika berdoa. Doa termasuk sebab terkuat untuk meraih keinginan yang disenangi dan menolak sesuatu yang dibenci. Namun untuk mewujudkan hal itu tidak mudah. Harus ada kekhusyuan dan menghadirkan hati ketika berdoa. Seringnya hati kita lalai dan pikiran menerawang ke sana kemari ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang bahkan kita tuh nggak paham doa yang kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi nggak paham apa yang diminta. Atau biasanya nih kalau doa dipimpin sama ustadz, kiai, ya, atau pemandu acara, kadang kita hanya amin-amin saja tapi tidak paham apa yang diucapkan. Maka bukan suatu kebijaksanaan ketika kita memimpin doa atau ketika kita berdoa malah nggak paham apa yang diucapkan. Itu menunjukkan tidak khusyuk dan tidak hadirnya hati, tidak connect antara pikiran dengan apa yang diucapkan. Kita minta apa, tapi ngomongnya lain. Maka termasuk sebab dikabulkan doa adalah kita khusyuk, konsentrasi. Yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan sesuai apa yang kita harapkan. Itu yang disebut dengan kekhusyukan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahirin. Ketahuilah, sungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Ya,
Maka konsentrasi ketika berdoa dan pahami, ya, berdoa kepada Allah, pahami apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan, ya, sehingga itu menjadi sebab dikabulkannya doa. Kemudian memperhatikan adab-adab doa. Ya. Sebagaimana doa ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, demikian pula doa mempunyai adab-adab yang harus dilaksanakan. Ya. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita awali dengan memuji Allah dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebelum kita memanjatkan doa, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kemudian bersolawat kepada Rasulnya. Ya. Sebutkan dalam sebuah hadis, ajilta ayyuhal musalli, idza shallaita faqa'adta fahmadillah bima huwa ahluhu wa shalli alayya tsumma da'uhu. Hai orang yang sholat, kata Nabi, engkau sungguh telah tergesa-gesa. Maka apabila engkau sholat dan duduk berdoa, hendaklah engkau memulai dengan memuji Allah, yang Dia memang berhak untuk dipuji. Lalu berselawatlah atasku, kemudian barulah berdoa. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Kemudian setelah itu baru kita panjatkan doa. Ini menjadi sebab atau menjadi adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita minta sama manusia, minta sama orang lain, tentulah kita tidak langsung to the point, tapi kita puji dulu orang tersebut. Engkau orang yang baik, engkau orang yang dermawan, engkau orang yang suka memberi. Ya, kemudian barulah kita sampaikan hajatnya. Seperti kalau ada seorang yang ingin minjam duit, kan begitu. Tidak langsung saya pinjam duit sekian, enggak, ngobrol dulu, ya, memuji dulu usahanya, luar biasa usahanya, bagus, ya. Kemudian masya Allah, ya, orang yang baik, barulah masuk, ya, pada inti bahwa maksud kedatangan kami, nah seperti itu, ya. Maka berdoa juga demikian, berdoa kepada Zat yang Maha Kaya, ya, tidak ujuk-ujuk langsung minta, tapi puji Allah Subhanahu Wa Taala dulu dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Ghani, ya Hamid, ya Ghafur. Kemudian barulah kita bersolawat kepada nabinya, kemudian barulah kita berdoa sesuai dengan permintaan kita. Kemudian adab yang kedua adalah akuilah dosa dan kesalahan kita. Hal ini diambilkan dari doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam tatkala beliau dimakan oleh ikan paus, yang mana beliau sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui dosa dan kesalahannya. Kemudian Allah pun mengabulkan doanya. Allah berfirman, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fil dhulumat. Dan Dhunnun, yaitu Nabi Yunus, tatkala dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, kemudian dia mengira bahwasanya dia tidak akan disiksa, tidak akan dihukum oleh Allah. Kemudian akhirnya dia pun dihukum oleh Allah dengan dimakan ikan paus. Kemudian Nabi Yunus berdoa di kegelapan malam, kegelapan dalamnya lautan, kegelapan perutnya ikan paus. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, memuji Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini termasuk orang yang zalim. Jadi memuji Allah, mengakui Allah sebagai sesembahan, barulah kita akui kita ini banyak salah. Ya. Sehingga Allah pun apa? Fastajabna lahu. Allah kabulkan doanya Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi. Kemudian kami selamatkan dia dari perut ikan, dikeluarkan kemudian selamat. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi kita akui kita akui kesalahan kita dan dosa kita. Maka sebelum kita berdoa, ya, setelah kita mengucapkan hamdalah, kemudian sholawat, maka panjatkan doa-doa yang menunjukkan kita ini mohon ampun. Di antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doa-doa ampunan yang lainnya menunjukkan bahwa kita ini banyak dosa, banyak salah. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara adab-adab berdoa, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa.
Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kalian itu kalau berdoa mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Berarti namanya ini apa? Tidak sungguh-sungguh. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmati aku, sayangi kalau engkau mau. Ini menunjukkan apa? Tidak sungguh-sungguh. Kemudian apa kata Nabi? Liya'zim al-mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Hendaklah seorang itu bersungguh-sungguh dalam minta, karena Allah tidak akan membenci. Maka yang wajib bagi orang yang berdoa untuk bersungguh-sungguh dalam doanya dan terus mengulang-ulang permintaannya, berharap agar doanya dikabulkan, tidak putus asa. Jadi kalau minta ampunan, cukuplah kita mengucapkan Rabbik firli. Jangan tambah insyita jika kau mau. Ya Allah, berilah aku ya ini dan ini, kemudian jika kau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika kau mau. Ya Allah, sayangilah aku. Ya. Tidak seperti itu. Tapi doalah betul-betul yakin Allah akan mustajab doa kita dan bersungguh-sungguh dalam doa yang kita panjatkan. Kemudian yang keempat, senantiasa mengulang-ulang dan memperbanyak doa. Hal ini sebagai tanda akan kebutuhan seorang, semakin sering dia berdoa kepada Allah, berarti semakin dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jarang berdoa itu berarti orang yang jauh dengan Allah. Dia tidak butuh dengan Allah. Maka hikmah dari sholat diulang 5 kali dalam sehari semalam, ya, itu menunjukkan bahwa kita itu senantiasa berdoa kepada Allah, butuh kepada Allah. Sering diulang-ulang. Semakin banyak doa, maka semakin baik. Idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innahu yas'alu rabbah. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka banyaklah doa. Ya, karena dia sedang meminta kepada Tuhan yang memiliki segalanya. Maka berdoa ya dengan sebanyak mungkin, sesering mungkin ya. Bahkan dalam agama Islam itu segala aktivitasnya itu ada doanya. Mulai dari mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, masuk pasar, ya. Ada doanya semua. Mau makan, setelah makan, pakai pakaian, masuk masjid, keluar masjid, semua ada doanya. Supaya apa? Kita itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepadanya. Kemudian berdoa pada setiap keadaan. Termasuk adab doa yang perlu diperhatikan adalah jangan berdoa tatkala butuh saja. Tetapi berdoalah kepada Allah baik dikala senang maupun dikala susah. Sebab kita itu meminta kepada Allah yang memiliki segala-galanya, bukan kita minta sama manusia. Kadang kalau kita minta sama orang lain, itu kadang bisa lihat sikonnya dulu, nih orang lagi senang apalagi susah. Kalau lagi susah ya kita nggak mungkin minta. Ya. Tapi kalau lagi banyak duit, ya, orangnya lagi senang, usaha lagi lancar, bisalah kita meminta. Itu kalau sama orang. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala jangan berpikir demikian. Berdoa dalam setiap keadaan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah tatkala bahagia, tatkala lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya tatkala dia susah. Tatkala dia susah. Maka seorang mukmin itu baik senang, susah, kaya, miskin, lapang maupun sempit, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya ketika berdoa adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sebagaimana kita sholat, kita menghadap kiblat, maka ketika berdoa juga diusahakan menghadap kiblat. Berdoa apapun, menghadap kiblat. Dan itu lebih mustajab dan lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa merupakan etika yang paling agung, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul meminta seperti ini. Betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Sebagaimana kita kalau minta sama orang kan begini tangannya. Maka meminta sama Allah juga sama.
betul-betul sebagaimana Nabi ketika doa istisqa, doa minta hujan, karena sudah kemarau panjang, bahkan beliau sampai mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ketika perang Badar, tatkala melihat para sahabat jumlahnya sedikit cuma 300-an, musuhnya sampai 1000, beliau berdoa sampai selendangnya jatuh, doa dengan betul-betul mengharap meminta kepada Allah. Ya. Maka mengangkat kedua tangan ketika berdoa menjadi sebab dan adab ya dalam kita berdoa. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sungguhnya Allah Tuhan kalian itu adalah maha pemalu lagi maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahu masifran. Allah itu malu dari seorang hamba apabila dia mengangkat kedua tangannya berdoa kemudian tidak dikasih, tidak dikabulkan doanya. Maka menjadi sebab ya doa dikabulkan, kita berdoa itu mengangkat kedua tangan sembari menghadap kiblat. Maka ini beberapa hal yang berkaitan dengan doa yang mudah-mudahan ya bisa kita amalkan ketika kita berdoa sehingga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat jamaah kajian semua di belakang Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.